Shalom Alehi, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Juni 2024. Kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hukum yang terutama. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan 15 dan Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita mau perhatikan saudara akan hukum Allah di dalam kumpulan kitab Taurat, maka kita akan jumpai saudara sebanyak 613 hukum atau perintah Allah saudara. Sebanyak itu saudara hukum-hukum yang harus dituruti saudara. Namun saudara yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus tidak melenyapkan hukum yang sebanyak itu. Namun sang junjungan kita ini saudara Yesus Kristus meringkaskannya hanya menjadi 2. Yaitu saudaraku yang terkasih yang harus kita ingat. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Dan yang kedua saudaraku, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 31. Ternyata saudara, perintah Allah dalam kehidupan manusia, umat manusia ini tidaklah serumit yang dibayangkan. Sederhana namun mendalam dan relevan. Jikalau setiap agama dan kepercayaan mempraktekkan kedua hukum Tuhan ini saudara, secara konsisten, niscaya kehidupan umat manusia di bumi ini akan aman, damai, dan sejahtera. Pertanyaannya saudara, mengapa hukum yang sesederhana ini sulit dilakukan manusia? Mengapa dalam prakteknya sering mengalami distraksi dan penyimpangan-penyimpangan? Kegagalan manusia untuk mengasihi Allah dan sesama manusia terlihat di dalam 3 tipe orang menyikapi Allah dan sesamanya. Yaitu saudara, yang pertama saudara yang harus diingatkan, tipe membela Allah. Orang-orang yang berjuang membela nama Allah dengan melakukan kekerasan dan penyerangan-penyerangan saudara kepada sesama yang dianggap berbeda secara iman, pandangan, teologi, doktrin, dogma, dan berseberangan atau berbeda secara agama. Ini sangat membahayakan saudara. Ingat, tipe pertama membela Allah. Yang kedua saudaraku yang terkasih adalah tipe memperalat nama Allah. Orang-orang yang secara lahiriah saudara beragama, namun untuk membenarkan kepentingan dan pemikirannya sendiri, memilih untuk memperalat nama Tuhan. Dengan memperalat nama Tuhan, maka mereka memperoleh legitimasi teologis bahwa apa yang mereka lakukan dapat dibenarkan atau disetujui oleh firman Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat kitab suci. Dan yang ketiga saudara, tipe mengabaikan Allah. Orang-orang yang tidak peduli dengan religiusitas dan kaitannya dengan Tuhan saudara. Hidup dipandang sepenuhnya sekuler sebab manusia adalah pusat dan penentu nasibnya sendiri. Di sini saudara, manusia menjadi sentris saudara. Ternyata saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan dan perintah untuk mengasihi Allah dan sesama manusia tidaklah mudah saudaraku yang terkasih. Penghalang atau rintangan manusia untuk mengasihi Allah dan sesama manusia itu tetap ada. Penghalang itu saudara adalah yaitu sikap iman yang lemah dan inferior, sebab beriman kepada Allah yang menuntut dilindungi dan dijaga, sehingga memiliki role model
yang defensif. Sikap defensif mendorong seseorang untuk bersikap curiga, sensitif, dan agresif. Yang kedua, saudara, sikap munafik yang manipulatif, sehingga mencari pembenaran untuk hal-hal yang tidak benar. Yang ketiga, saudara, sikap sombong dengan mengandalkan kepada kekuatan insani yang fana dan terbatas. Selanjutnya, saudara, sebaliknya, sikap mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri, lahir dari sikap iman yang dewasa, hati yang lurus, dan rendah hati. Salah satu bentuk kasih adalah kerelaan untuk datang dan bertobat, saudara. Perlu diingat di sini, saudara. Malapetaka yang ada dalam kehidupan kita ini adalah akibat dosa yang menjauhkan kita dari kasih Allah, sehingga kembali kepadanya adalah satu-satunya pilihan rasional agar hidup kita kembali dipulihkan dan disembuhkan. Bagaimana kaum Saduki dengan penjelasan Yesus, saudara? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Markus 12 ayat 32 sampai dengan 33. Ternyata, saudara yang terkasih, mereka ini kaum Saduki meyakini jawaban Yesus. Tetapi, saudara, dengan bertanya dia membuka diri untuk kembali dikoreksi dan diajar atas apa yang diyakininya. Dari perenungan pagi ini, kita semua diingatkan akan dua hukum utama yang disampaikan Yesus sebagai ringkasan dari segala hukum perintah Allah, saudara. Untuk menjalani kedua hukum ini perlu keterbukaan dari hati kita dengan penuh kesadaran dan rendah hati untuk bertobat. Jadilah pencinta kebenaran dan mau rela membuka hati untuk dikoreksi, saudara. Termasuk jika kebenaran itu datang melalui orang-orang yang lebih muda dari kita atau mereka yang kurang terpandang, saudara. Mari, saudaraku, dengan hati yang tulus kita mau hidup dalam pertobatan. Kita juga mau merendahkan hati untuk saling mengasihi dengan penuh ketulusan. Ya Tuhan, jangan pernah lelah memperhatikan kasih-Mu kepada kami. Sampaikan kami tunduk dan menyerah serta belajar mengasihi Dikau dan sesama dengan setia kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.